Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba cari tema-tema produktif. Tema produktif ya. Yesus Tuhan atau manusia? Itu aja temanya. Ah, itu keren tuh. Nah, Boleh tuh. Keren ya, keren ya. nggak usah ditulis, ntar rungkat ini kalau itu ditulis. Penakut kosnya. Hah? Tapi tadi Yesus manusia atau Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Ya Tuhan ya. Karena dia bukan manusia, jadi dia pasti Tuhan. Tetapi Tuhan palsu. Memang Tuhan pasti asli. Masalahnya ya Cinta, kamu ini kalimat komanya kelamaan gitu, sehingga orang nyangka titik. Keburung-gebuk gitu kadang-kadang. Gue aja dulu kalau Sebenarnya Mbak Cinta ini bagus kalau naik. Jadi kita bisa saksikan pendukung-pendukungnya dengan orang-orang yang berkesadaran. Ada Islam yang kurang bagus. maksud lo pendukung gue nggak sadar. Lato-latonya mungkin sentimen dong sama gue ya. Nah, lu aja belum sadar diri lu nggak nyata. Saya usulkan begini, moral itu adalah produk kebudayaan. Apakah agama juga produk kebudayaan? Ya, sudah dibahas kemarin. Tidak pernah ya? Itu tadi pertanyaan Bung Neflos bagus itu. tolong yang mau diparkir. Itu nggak dibahas lagi Bang, karena kalau dibahas lagi semakin kelihatan rungkat orang-orang beragama. Iya udah jelas budaya kok lu mah. Hadis Nabi pun mendukung itu, agama adalah budaya. Ada didukung kok sama hadis. Cuman kalau cara ngerungkatinya kayak cara Mbak Cinta matematika ya agak sulit ya. Iya. Ini berarti kalau di sini orang saintis semua di sini, ya. Tapi kalau orang-orang yang masih ada yang bukan ya. Pada sepakat saya dengar ini produk budaya. Yang sadar cuma satu, sisanya kagak sadar. Ya, Jadi omongan orang nggak satu sadar orang- itu. Iya, ketika satu orang yang sadar, yang lain nggak sadar, siapa sebenarnya yang sadar ini? Jadi ya, Nah, itulah masalahnya Sunyi. sadar yang punya TikTok. Apa temanya Juga jadi? keren ini ilmu mantiknya ini. Kayaknya kita kalau bahas tema 5 detik kalau selesai deh, host. Oke, saya usul lagi nih. Ini juga hipotesis saya ya. Apakah kecerdasan itu ditentukan oleh IQ ataukah dari pelatihan? Pertanyaan macam apa itu? Next. Nggak, itu ada hipotesa itu. Sama seperti ahli catur itu. Udah nggak, seakan-akan udah nggak pakai pikiran lagi. Intuisinya itu tajam karena pelatihan yang lama. Itu kan udah dianalisa sama Andrew itu. Nih, yang namanya ayam. Ya, saya mau menguji Jawaban saja gue ya. Yang namanya ayam. Sudah ada Ini. banyak yang saya uji, tapi saya mau Jawaban. menguji saja di sini. Apakah hipotesa itu Ya, ini gua mau bersifat umum atau khusus? Ini gue mau jawab, lu mau dengerin nggak? Yang namanya ayam, biar kate diasuh sama elang, dia tetap kagak bisa terbang, bang. Gitu, bang. Tapi kalau ada anak elang, telur elang menetas lalu diasuh sama ayam, dia nanti akan belajar terbang melihat elang yang lain juga terbang. Gitu, bang. Orang Indonesia nih nggak tahu kalau mereka elang karena selama ini mereka diasuh sama ayam. Paham nggak, bang? Kalau nggak paham cuci piring. Nah, Ya, tapi itulah boleh nggak Cinta dielaborasi? tadi ya, Cinta. Itulah tadi kenapa aku tawarkan. Beragama itu intuisi atau fitrah. Tadi kan barusan soal anak elang itu kan Cinta, itu kan bicara soal intuisi dan fitrah kan. Iya, itu fitrah. Aku jawab fitrah di bawah. Karena sudah secara genetikanya dia elang. Walaupun dia asuh sama ayam, ketika dia lihat elang lain terbang, dia akan terbang. Beragama menurut Cinta intuisi atau fitrah? Jelas fitrah. Fitrah. Jelas fitrah. Andrew? Iya, agama itu fitrah. Nah, fitrah itu apa?
fitrah itu eksistensi alami yang sudah ada pada dirinya, Sunyi. Kalau didefinisikan secara sederhana. Tidak bisa dihindari gitu loh. Karena kan agama itu budaya, produk budaya toh. Orang itu kan tidak bisa dihindari, dia akan berbudaya, akan berkreasi gitu loh. Dia akan berimajinasi, itu nggak bisa dihindari. Terus berimajinasi. Hello Patrick, hello SpongeBob. Itu sebenarnya kalau mungkin saya membahasakannya, makanya imajinasi manusia menciptakan sifat-sifat Tuhan, bahkan nama-nama Tuhan, bentuk-bentuk Tuhan, wujudnya segala digambar-gambar. Itulah imajinasi manusia, tidak terhindarkan itu. Jadi pertanyaan agama saya begini. semua Ya, agama pertanyaan saya budaya, tidak ada agama yang Ya. fitrah, Cinta. Ya, pertanyaan saya begini. Kita kan sepakat Tuhan pencipta itu satu ya. Tetapi kenapa digambarkan manusia ini beragam-ragam ya? Sangat banyak orang menggambarkan Tuhan itu begini. Padahal sebenarnya satu. Pemaknaannya bisa beragam. Lalu yang mana yang benar? Itu kan di Al-Maidah 48 udah ada. Dia beluakum fima atakum. Dia hendak menguji kamu terhadap imajinasi yang sudah dikaruniakan padamu. Kau berimajinasi jujur atau bohong? Gitu. Kalau manusia tukang bohong, dia akan menciptakan wujud Tuhan di dunia ini, menyembah berhala. Roti disembah, patung disembah, kan ngaco. Tetapi kalau dia kalau dia jujur dalam berimajinasi, nah, maka baginya fastabiqul khairat tuh di Al-Maidah 48. Makanya sebelum jadi orang baik, jadilah orang jujur. Baik, kalau saya melihat agama ini begini ya, saya sebenarnya juga punya orientasi sendiri, tapi saya kan kesampingkan cara berpikir itu. Saya berpikir secara logis saja begini. Agama itu kan memang dibentuk ya, dibentuk. Kita kan sebenarnya tahu agama itu dari siapa? Orang tua, lingkungan kita ya. Kemudian kita tahu dari siapa? Dari orang-orang yang ketemu dengan Tuhan. Namanya orang-orang yang dapat wahyu macam itu. Kemarin kalau Netflix itu bilang ada Buddha, ada Siddhartha Gautama, macam-macam. Saya sepakat itu. Saya sepakat. Dan kita tahu tentang Tuhan ini juga karena cerita orang lain, bukan pengalaman kita. Tapi tidak terlepas mungkin ada 1-2 orang yang Tuhan. Tapi sangat sedikit orang yang bisa bersentuhan dengan Tuhan. Kenapa? Untuk mengakses Tuhan itu tidak gampang. Tadi batin kita mesti bersih ya. Kemudian pendekatan kita ke Tuhan juga mesti continue ya. Jadi tidak semua orang bisa menceritakan tentang Tuhan. Tapi kita menceritakan Tuhan yang sekarang kita ceritakan ini adalah Tuhan yang diceritakan orang lain. Bagaimana pandangan kita di sini? Silakan kasih pandangan. Oke, bisa diulangi lagi. Nah, ini lari pada ini, Cinta. Pada kaidah tadi, Andrew ini sebenarnya menanyakan argumen bahwa bertuhan itu sebenarnya bukan sebuah fitrah, tapi sebuah intuitif yang dibangun secara sistematis dan kontinu untuk bisa menemukan dia. Orang anak kecil, Kira-kira gitu ya, Andrew ya. anak kecil aja udah berimajinasi, Bang. Ini hipotesis saya ya. Saya udah uji juga hipotesis ini ya. Jadi bukan ujuk-ujuk saya ngomong di sini tidak saya uji ya. Saya udah uji dulu ya. Dan ini bukan saya baca, kalau tadi ada bilang ini belajar pengalaman, enggak, ini punya saya sendiri. Saya punya, kan saya bisa berpikir ya. Proses berpikirnya kan sudah saya latih ya. Saya melatih berpikir thinking for thinking. Jadi bukan lagi evaluasi. Dan ini boleh jadi orang pernah uji juga sebelum, tapi saya tidak tahu. Jadi kita ini sebenarnya belajar agama ini kan dari keluarga, dari komunitas kita, lingkungan, suku, segala macam ya. Sementara orang yang hidup tempat lain kan belajar juga sama dengan kita, tapi berbeda pemaknaan dia tentang Tuhan ya. Lalu saya simpulkan begini, Tuhan yang saya tahu hari ini adalah Tuhan yang diceritakan oleh pewahyu sebelumnya. Katakanlah orang-orang yang mendapat wahyu yang berhubungan dengan Tuhan, banyak kan itu kan tidak mesti satu agama, banyak Siddhartha Gautama, Moses, Muhammad, terus ada lagi
apa Buddha ya, macam-macam kan. Semua mengatakan Tuhan itu sang pencipta, tapi kita memaknanya kan berbeda. Padahal kita tidak pernah ketemu sama Tuhan. Kita tahu Tuhan itu dari mana? Membaca. Diajarkan orang tua, diajarkan ulama. Itu sebenarnya pengetahuan kita, bukan kita yang cari. Kalau yang saya sampaikan ini pemikiran saya, ini murni pemikiran saya, bukan saya baca dari mana-mana. Itu proses berpikir namanya. Jadi apakah asumsi-asumsi ini bahwasanya yang kita pelajari ini adalah betul-betul murni dari orang lain yang menceritakan ke kita ya? Ini bagaimana pandangan kita di sini? Ayo Cinta, tanggepi. Menarik itu. Ya, pertama kita buktikan dulu apakah harus ada Tuhan yang menciptakan semesta ini. Apakah semesta bisa menciptakan kehidupan dengan sendirinya? Di mana ada rantai RNA, DNA itu, dia harus tercipta secara acak gitu kan? Karena ini prosesnya alam nih, kita serahkan ke alam. Mungkin nggak sih DNA, RNA itu, rantai polimer yang sangat panjang itu, bisa terbentuk dalam situasi alam yang sangat ekstrim, mungkin pada saat itu ya, ketika bakteri bersel satu baru ada tuh. Mungkin nggak sih bisa terbentuk pada saat itu, tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah ini harus dijelaskan nih sama sains. Begitu, landasannya itu dulu. Apakah harus gitu? Kalau dia bisa, lalu kita bahas, oke, alam bisa misalnya. Alam bisa menciptakan makhluk hidup dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan proses evolusi yang selama ini diajarkan di sekolah ya? Bagaimana sehingga terbentuk manusia yang sekarang ini dengan struktur otak hampir sempurna lah gitu ya. Kemampuannya sangat luar biasa. Sementara dibandingkan makhluk lain yang bergerak gitu, hewan, itu sangat jauh kecerdasannya. Bagaimana kita bisa menjelaskan semua itu terjadi secara serentak gitu. Evolusi itu tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan. Bayangkan, dari kisah randomnya saja atau acaknya saja itu hampir mustahil gitu kemungkinannya. Apalagi jika evolusi itu terjadi secara serentak. Satu. Kemudian kalau ngambil dari narasi agama, bagaimana cerita tentang Qabil dan Habil, mereka, Qabil yang membunuh Habil, Qabil diajari sama hewan gagak gitu, burung gagak. Sementara kalau melihat pohon evolusi, pada saat itu seharusnya belum ada kalau dari teori evolusi. Hewan berbulu itu belum ada. Kalau memang lihat teori evolusi ya. Maka dari situ saja banyak sekali sih bantahan sejak tahun 2000-an itu tentang teori evolusi. Ya namanya juga teori sih, teori gitu kan. Kalau dalam matematika itu ya harus naik ke teorema supaya bisa diuji. Sementara Darwin itu evolusi masih teori aja. Ya, kalau saya melihat begini ya, kan kemampuan pengetahuan terbatas ya. Saya bisa buktikan pengetahuan terbatas. Ya, apa yang kita pelajari hari ini itu akan gugur 100 tahun yang akan datang. Yang paling hebat hari ini kita ketahuin itu jadi usang nanti 100 tahun akan datang, dan itu udah dibuktikan Einstein. Einstein bisa menggugurkan ratusan tahun konsep daripada Newton itu, digugurkan sama dia dan nggak ada yang bantah. Ya, teori atom yang disampaikan oleh zaman Yunani pertama itu juga digugurkan. Sekarang kan berkembang. Saya punya prinsip begini, pengetahuan itu tidak absolut, ya, tidak absolut. Apa yang saya ketahui hari ini, besok, tahun akan datang, 100 tahun akan datang, itu nggak ada apa-apanya. Dan pengetahuan yang kita kenal hari ini adalah tidak benar-benar real, ya. Itu adalah pendekatan yang bisa kita terima akal sehat kita pada saat ini. Teknologi akan membuktikan itu. Buktinya begitu James Webb diketemukan teleskop itu, sebelumnya kan Hubble ya. Itu galaksi udah miliaran ketemu itu, ada fotonya, bisa kita buktikan. Waktu James Webb itu kan nggak bisa dibuktikan. Waktu Hubble tidak bisa dibuktikan. Pluto saja kita anggap masih planet. Setelah dibuktikan ternyata bukan. Itu masih yang dekat loh kita bicarakan. Belum sampai ujungnya. Yang kita ketemukan sekarang ada yang bilang setengah dari dunia. Saya nggak percaya itu. Kenapa? Teknologi kita terbatas, ya. Kalau teknologi kita mampu membuktikan, baru dia akan berkembang pengetahuan tuh. Apa yang saya pelajari dari sini maupun secara biologis, DNA itu juga bukan konsep real. Itu pendekatan ya yang bisa diterima oleh akal sehat. Karena keterbatasan pengetahuan kita, maka lari lagi kita ke
namanya filsafat. Filsafat tidak bisa menjawab. Kita masuk filsafat agama dan kita terpuaskan oleh jawaban itu kan, walaupun belum tentu kita bisa kita terima dengan saintis ya. Itu pandangan saya tentang pengetahuan maupun keagamaan ya. Jadi apakah saya mesti benturkan keduanya? Tidak. Kalau saya nggak mau benturkan keduanya, biarlah mereka berdiri pada tempatnya masing-masing. Ya, kapan kita menggunakan akal sehat, kapan kita menggunakan keimanan, ya terserah kita, preferensi kita. Kalau saya berpikir begitu. Jadi saya nggak juga mesti bilang ini agama nggak benar, nggak juga. Jadi dua-duanya berjalan pada tempatnya dan kita tempatkan pada posisinya. Saya tidak mau membenturkan keduanya. Kalau bisa saling mendukung bagus. Itu pandangan saya. Ya, Dik, moderatorin ya, Dik. Menarik tuh, Dik. Ya, di sisi yang percaya aja sih ya. Sukardi. Silakan Pak Sukardi. Bagi yang mau menanggapi silakan ditanggapin. Iya, jadi memang di masa yang akan datang, orang memang sudah tidak perlu lagi sama Tuhan, Bang. Makanya kalau ramalan dari Nabi Muhammad ya, kalau nggak salah ya lewat hadisnya, kita nih nggak bakalan sama iman kita kalau diukur dengan, kalau ditimbang beratnya iman para sahabat itu nggak bakal sama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah nengok ke akhirat, udah nengok, dia udah ngejenguk ya kan. Orang yang menjadi saksi primer terhadap keberadaan akhirat, itu tentu akan memiliki pengaruh yang luar biasa daripada kita yang cuma lewat tanda-tanda atau baca ayat. Pasti beda. Apalagi sekarang berimannya kita dengan Quran itu bukan karena hati kita yang bersih, jujur aja bukan karena hati kita, tapi karena kita menerima itu dengan sains, dengan fakta sains alam itu. Ya, kita pembuktian sebenarnya, bukan karena lain-lainnya. Dan ini yang menyebabkan kita akhirnya lama-kelamaan nggak butuh Tuhan lagi. Dan pada saat itulah langit dan bumi digulung. Ketika manusia udah merasa aman, udah merasa nggak ada Tuhan kok gitu, ya udah digulung semuanya. Seperti kita menggulung imajinasi saja. Di masa yang akan datang, manusia tidak butuh badan. Dia cukup memindahkan kesadarannya ke dalam komputer ya, misalnya artificial intelligence gitu. Jadi dia bisa menempati dimanapun sudut di semesta ini, dan pada saat itu kan sudah penuh tuh, full semesta. Ini bayangan imajinasi saya aja ya, boleh dibantah sih. Pada saat itu manusia udah nggak merasakan lapar, udah nggak butuh tempat tinggal yang valid, nggak butuh pasangan, bahkan nggak butuh hamil lagi untuk beregenerasi. Cukup panggil aja lagi kesadaran yang kemarin sudah mati-mati. Pertanyaannya cinta, apakah rasa ikut terbawa? Jadi gini, sekarang kita udah punya teknologi sampai smart car, lalu smart robotik, ya, di mana robot bisa mengerjakan banyak sekali fungsi manusia. Mobil sudah bisa menyetir dirinya sendiri, smart car itu ya, tidak lagi butuh pengemudi dan sebagainya. Dalam proses penciptaan yang diimajinasi cinta cinta tadi, kira-kira unsur rasa bisa ikut terbawa tidak itu? Gini, smart car itu kan murni purely ini ya, proses ini kan, emosi maksudnya, tidak melibatkan rasa kan ya, emosi itu bisa terangkut tidak kalau dalam imajinasi cinta? Emosi itu kan level batas kemampuan manusia tertinggi. Iya, kalau yang diambil itu kesadaran di dalam otaknya, ya tentu saja ke bawah dong emosinya. Bahkan kalau kita menengok pada hadis ya atau Quran, orang itu nanti di akhirat itu akan membawa emosinya. Dia akan menceritakan kehidupan di dunia seperti orang bermimpi kan. Dulu kita di dunia gini loh gitu. Ada yang ketawa-tawa, ada yang sambil nangis gitu ceritanya. Ya kan? Kita akan anggap ini nanti itu jadi hal yang biasa, yang sekarang kita berdarah-darah nih menjalani. Emosi bisa ikut tertransformasi menurut cinta. Iya. Karena apa? Saya sejauh ini belum bisa membuktikan secara sains ya, karena landasannya masih Quran gitu. Prof. MM. Ada Qurannya. Quran itu kan memang memori kita dibawa ke akhirat. Iya, kalau itu sepakat. Kalau konteks kita, enggak konteks penciptaan yang cinta imajinasikan, itu kan udah bener tuh. Sekarang kita udah bisa bikin smart robotik tuh. Robot bisa mengakses suara kita melakukan sesuatu, tapi kan tidak melibatkan emosi dia kan. Karena dari yang udah ada film tentang robot yang jatuh cinta, ya robot yang jatuh cinta dan sebagainya. Ya. Ini yang saya imajinasi manusia liar kamu itu
luar biasa. Manusia yang sudah mati Apa kita dari- bangkitkan dengan diambil kesadarannya, dipindahkan ke robot. Nah, Kalau pandangan Gimana saya ya, saya Ini cerita Tuhan apa cerita robot? Jadi kayak abang Iya. ngerem Why gitu. not? Karena banyak sekali film-film itu yang akhirnya dibuktikan di masa depan. Cerita di pasar pagi, sebentar cerita Tuhan, sebentar cerita robot. ya Daripada emosi kita itu ngomongin tidak agama, bisa yang digantikan ya. Tidak bisa digantikan oleh mesin ya. Saya banyak diskusi sama ChatGPT, DeepSeek. Saya nggak ketemu orang itu diskusi untuk yang level-level thinking for thinking ya. Agak jarang, bukan berarti nggak ada, pasti ada. Tapi Abang nggak waktu saya pernah tanya ke dia, nggak pernah Ya, merayu levelnya ChatGPT ya? saya Cuma dia dirayu. thinking for saya thinking. Andrew, saya 100% Ya. percaya dengan imajinasi liar cinta tentang masa depan. Misalnya gini, akan ada robot yang gimana? bahkan mirip dengan manusia, bisa melakukan apapun ya, bersikap, bicara, berpikir dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau proses berpikir kan bisa diinstal ya, tapi emosi Ya, bisa sepakat. nggak terinstal, itu loh. Artinya kalau emosi bisa terinstal dalam robot masa depan yang cinta imajinasikan tadi, berarti manusia sudah bisa create manusia kan? Walaupun tentu satu yang nggak bisa cinta, melahirkan. Makanya nggak perlu melahirkan, kan tinggal cloning aja. Bebas perempuan. Oh, sistemnya cloning ya. Kalau pendapat saya ya, Pak MM ya, pendapat saya begini. Saya kan udah uji juga ini, ya. Apakah apa namanya AI lah, katakan ya, artificial intelligence itu bisa mengambil kemampuan manusia itu merasakan? Saya tanya, dia nggak bisa katanya. Dan saya sepakat dengan dia, nggak akan bisa diambil sama dia. Itu yang nggak bisa diambil. Kalau proses berpikir, ya saya mesti akuin dia lebih pintar dari saya, jauh lebih pintar. Makin banyak saya baca, makin kalah saya sama dia. Kenapa? Dia sudah bisa merangkum semua dari mulai abad sebelum Masehi, ya. Dia rangkum, dia kasih datanya ke saya, si Anu. Dia jelasin sama dia. Dan itu bukan satu web dia dapat. Apakah data-data itu otentik, ya? Saya bicara neuroscience ini kan juga dari dia dapat, saya tahu. Siapa yang meneliti? Ternyata Andrew siapa itu yang meneliti? Pakarnya neuroscience abad ke-21, ya, yang saya bicarakan di diskusi ini ya. Kalau enggak saya nggak tahu itu. Walaupun saya belajar juga tentang neuro ya. Saya belajar neuro, ada ilmu sedikit lah saya tentang neuro, paham saya. Tapi robot itu, AI itu tidak mampu masuk ke wilayah perasaan. Waktu saya minta pendapat dia mengenai rasa, dia nggak bisa jawab. Dia bilang saya mesin, bukan manusia. Kalau saya masuk ke wilayah itu dia langsung cut itu. Dia bilang saya bukan manusia yang bisa memberikan rasa sudut pandang secara emosi ya. Tapi dari sudut pandang data-data dia tampilkan, dan semua yang saya minta pandangan-pandangan dia itu dia jawab dengan baik. Ya, luar biasa kecerdasan kita ini ya. Ini anak-anak muda sekarang di sini kan juga belajar dari situ. Saya paham, begitu mereka jawab-jawab itu paham saya. Apakah dia masih analisis, apakah dia sudah evaluasi, apakah dia sudah create tingkatannya C6 atau sudah sampai tinggi for tinggi. Saya paham. Begitu saya dengar ungkapan-ungkapan mereka, saya paham kemana arahnya. Ya, tapi memang ada beberapa yang sudah naik ke atas, diturunkan ke bawah lagi. Apa definisi ini? Itu yang kalau saya tidak mau dengar itu lagi. Kan sudah kita udah naik ke tingkat tinggi ya. Pak MM ini kan bicara sudah pakai dasar-dasar semua kan, keilmuan. Itu yang kita kejar. Jadi proses berpikirnya yang kita kejar. Robot itu tidak bisa mengambil emosi, ya. Kalaupun dia bilang bisa, itu bohong dia. Sampai hari ini belum ada. Dan cara berpikir AI itu kan dari otak kita diambil sama dia. Saya debat sama mereka. Saya bilang otak manusia itu lebih hebat dari robot. Dia sepakat kok. Kita tidak pernah hang kok otak kita. Miliaran neuron itu nggak pernah habis itu. Yang kita pakai di sini otak kita ini paling 10% dari kemampuan kita. Kan itu yang saya sebut dilatih tadi, ya. IQ dengan kecerdasan itu berbeda. IQ itu dari lahir, ya. Tapi kecerdasan bisa dicari. Pak MM ini kan ketemu sama di dunia pendidikan, sudah lihat banyak kan? Saya juga sama, udah lihat banyak, ya. Ada anak yang 109 IQ-nya bisa sampai juara provinsi loh itu, ya, dengan pelatihan. Tapi ada anak saya yang 145, saya latih mentoknya cuma tingkat area, ya. Itu saya bisa buktikan. Dan itu hipotesis saya udah uji. Ternyata memang cara kita berpikir itu adalah pengulangan, diulang. Saya pun bisa bicara lancar ini karena udah biasa ngobrol. Kalau saya nggak bisa ngobrol, terbata-bata saya diskusi di sini. Menyusun kalimat pun saya bisa
bisa kacau ya. Tapi karena kita sudah latih, sehingga kemampuan kita itu jadi berkembang ya. Jadi saya nggak percaya kalau bisa diambil alih rasa itu ya, sifat itu, emosi tadi ya. Itu saya. Ya. Iya, di Orang bersekolah Andrew juga banyak Haberman penipu. namanya ya. Andrew Haberman kan hanya bicara soal transformasi otak ya, atau kecerdasan buatan, tapi tidak bicara aspek psikologis untuk robot-robot atau apapun ya ininya. Orang bersekolah Tadi juga Andrew banyak bilang. penipu. Nah, tapi aku sepakat bahwa otak kita itu seperti komputer, super canggih. Makanya jangan terlalu banyak diisi dengan junk, apalagi spam-spam. Itu akan mempengaruhi kemampuan memori, kemampuan untuk melakukan imajinasi tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Makin banyak kita terisi oleh input-input yang tidak produktif, akan makin lemot tuh. Ya. Makanya kita harus, nah itulah kenapa kaitannya dengan sholat. Nanti Cinta coba bikin ini deh, Cinta, bikin observasi deh, bagaimana sholat itu sebenarnya membersihkan ya pikiran kita dari insert yang yang bersifat spam dan junk itu, sehingga kita itu refresh lagi, hingga menjadi lebih produktif dan sebagainya. Itu ilmiah banget tuh, bagaimana sholat harusnya bisa meningkatkan produktivitas otak ya secara lebih optimal. Ya, walaupun itu bukan Monitor, Pak, itu cuma sarana dasar aja. Ya, Dek. Silakan, Dek, dilanjut. Sudah ada temanya kah? Ya, tadi sudah mengalir muncul sebuah tema, bisakah manusia mentransformasikan emosi ke dalam proses penciptaannya? Ya. Tadi imajinasi liar Cinta tentang smart robotik itu kan sebenarnya menarik gitu. Dan aku seneng gitu pemikiran-pemikiran nakal seperti ini gitu, karena terbukti dari pemikiran-pemikiran nakal seperti inilah fiksi tercipta. Dari fiksi kemudian menjadi sebuah fakta ya. Makanya ide-ide brilian kadang muncul di toilet. Itu benar. Kenapa? Karena pada saat di toilet, otak kita itu merefresh semua junk, semua pikiran-pikiran inserter yang sifatnya sampah, tidak berguna, sehingga kita bisa fokus pada satu hal yang lebih produktif ya, sesuai kebutuhan. Nah, kalau lagi di toilet, kadang-kadang muncul ide-ide brilian tuh, Betul. Kan pada dasarnya kalau ilmu Itu karena pengetahuan alam sama sama tai, ilmu ya. pengetahuan Tuhan itu beda gitu. Kalau pada dasarnya, kalau menurut saya sih ilmu pengetahuan alam sama ilmu pengetahuan Tuhan itu ya beda jauh. Karena kalau alam kan harus diteliti secara alam kalau kita pengen tahu, tapi kalau Tuhan ya biarpun ilmu sedikit tapi diamalkan dengan hati yang ikhlas dan betul-betul ya berhasil sih menurut saya begitu. Pak Soekardi nge-start di Ya, mana, jadi- Pak Soekardi? Pak, saya izin ya Pak ya, ada tamu Pak. Pak Soekardi, Izin keluar ya. Oke. Pak Soekardi, Oh iya, Iya. gitu. nge-start di mana, Pak Soekardi? Kalau kalian Enggak, sembahyang Ustaz, Pak. sementara Allah kalian nggak bangkit ke surga, siapa yang menjamin kalian di surga? Nah, tuh. Pak, nanti udah masuk Cinta, surga, berantem silakan. lagi sama naga. Bukan, Allah kalian kan nggak jelas wujudnya. Jadi gimana mau kalian sembahyang nggak jelas Allah kalian ke surga? Bapak Ini siapa yang naikin tape singkong ke sini? Oh, kesurupan Nabi bocil ini, si botol ini. Cerita kok soal Allah muja nggak jelas kok. Bapak Mesir. yang mana, Bapak? Mana foto Tuhan kamu sama Kamu siapa? aja nggak berwujud kok, gimana kamu ke surga? Kamu sih Bapak tahu. Tuhan Allah itu tidak berwujud seperti Bapaknya Yesus. Kalau Allah mau nggak berwujud berarti setan dong. Bapaknya Yesus juga nggak berwujud. Masa Allah mau nggak berwujud berarti setan lah botol. Tanya Manusia Bapaknya masa Yesus Tuhan? kenapa? Seperti kaleng kongguan kagak ada bapaknya. Ayo Sabar jawab. satu-satu dulu. Siapa Masa yang Allah- ingin terlebih dahulu? Ayo naik Sampah-sampah. tuh orang. Nggak usah. Udah. Nggak usah. Itu sampah-sampah nggak berguna itu. Nggak referensi. So mikirin Allah orang lain, Tuhan dia sendiri nggak masuk di akal. Jadi Cara dia memang beragama aja nggak masuk di akal. Percaya Ini sama imajinasi orang aku yang ya. nggak jelas. Imajinasi aku tuh gini, di masa depan itu manusia tidak terjebak lagi di dalam tubuhnya. Karena satu-satunya penghalang manusia itu kan tubuhnya, bahwa dia akan menua, terkena penyakit, merasakan lapar, mati kan gitu.
Tapi ketika manusia itu sudah lepas dari itu semua, dia masuk ke dalam artificial intelligence tadi, jadi robot, dia terlepas dari itu semua. Bahkan energi yang dia dapatkan itu bersifat kontinu selama ada sumber daya, misalnya kayak panel surya. Dia masuk ke dalam artificial. Nah, ketika manusia sudah tadi jadi robot, dia terlepas. Hampir. Jadi ketika manusia ini sudah aman gitu, sudah merasa aman dari semua ancaman itu, terjadilah kiamat yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ya kan, kondisinya kan emang manusia itu aman, merasa udah nggak ada pun yang dia khawatirkan. Jadi ke depan tantangan bagi anak cucu kita itu adalah ya memindahkan kesadaran dia sendiri ke dalam robot, lalu kemudian dia akan memindahkan kesadaran orang tuanya. Jadi dibangkitkan semua tuh manusia yang dulu sudah mati. Gitu. Error banget ya gue ya. Oke. Nggak apa-apa, tapi perlu itu cinta itu. Pikiran nakal seperti ini yang aku suka malah. Dan peradaban maju karena pikiran-pikiran nakal seperti tadi loh. Kalau baca sejarahnya. Iya. Tapi harus tahan digebugin aja. Apa-apa. Karena kerusakan bumi itu kan tidak terhindarkan kan. Itu pasti terjadi tuh kerusakan bumi, sehingga manusia akan berpikir tempat lain untuk bermukim. Dan kalau nggak ketemu juga planet yang lain gimana? Ya mending jadi artificial intelligence tadi. Kita pindahkan ke dalam bentuk lain nih kecerdasan kita, kesadaran kita. Oke Di, supaya semua terlibat Di, silakan Di, Cinta bernarasi 3 menit, nanti ditanggapi Sunyi, terus ditanggapi sama yang lain-lain di bawah. Sisa 1 menit Mbak Cinta. Silakan bernarasi. Ya udah gitu aja. Ulang dong, dari ulang 3 menit ya, butuh 3 menit ya. Udah nggak harus bilang lagi. Lagi aja nih ceritanya. Maka kita ini nggak pernah menemukan di mana tepinya semesta ini kan. Karena kalau dalam narasi saya, semesta seumpama imajinasi Tuhan. Seperti imajinasi kita juga, dia akan terus nur ala nur, ide di atas ide, selalu ada imajinasi. Artinya semesta akan selalu mengembang sebagaimana yang sudah ada nih penelitiannya dari NASA. Yang semesta ini terus berkembang. Dan manusia nanti juga akan seperti itu, akan memenuhi semesta ini dengan seluruh jumlahnya itu, entah dari planet lain juga ada alien kan gitu ya. Ini imajinasi saya sih. Tetapi di wilayah itu ya banyak kekurangan karena manusia udah nggak peduli lagi dengan moralitas, kejahatan, nilai-nilai baik atau apapun itu. Dan pada saat itulah terjadi kiamat karena manusia nggak terancam apapun. Mereka merasa hidupnya abadi kok. Dimakan black hole. Oke. Sesuai dengan bumi yang terus berkembang, maka cintaku padamu semakin bertambah. Dan selanjutnya Bang Sunyi monitor. Ada. Monitor. Ya, Iya, silakan Anda bernarasi dengan narasi-narasi yang terimajinasi 3 menit, silakan. tolong kasih konteks nih. Jadi saya nggak mikir banyak banget gitu. Konteksnya apa nih? Moderator. Apakah Tuhan imajinasi? Apakah Tuhan berimajinasi atau tidak? Iya jawabannya. Yaitu argumennya dong. Argumennya Iya karena iya, masa cuma iya ya? Buat apa 3 menit kalau cuma iya? iya karena Ya, karena silakan kamu kalau memang iya, apa penjabarannya? betul. Karena kamu mengimajinasikannya sebagai sesuatu yang imajinasi gitu, yang berimajinasi. Itu dia jawabannya. Selama engkau tidak mengimajinasikan sebagai sesuatu yang berimajinasi, karena dia juga produk imajinasi, ya nggak ada itu Tuhan berimajinasi, gitu. Oke, Ya, oke. Baiklah. oke, Mbak. Oh, jadi kita menganggap Tuhan itu berimajinasi karena kita sendiri berimajinasi. Kalau kita menganggap, ya sudahlah, uang coach monitor. Iya, karena kita mengimajinasikannya Oh. sebagai sesuatu yang berimajinasi gitu.
Kalau kita tidak Bang mengimajinasikannya sebagai sesuatu yang berimajinasi, maka dia bisa jadi nggak makan nasi kan gitu. Oke, selesai. Ya, Ya. moderator dilanjut dulu ya. Aku parkir sebentar. Ada ini ngurus beberapa berkas ini. Ya, silakan lanjut dengan yang lain. Bentar dulu, selesai kah sudah Bang Sunyi? Belum. Ya udah, silakan. Oh, udah selesai. Silakan selanjutnya Wong Coach untuk menanggapi kedua narasi yang berimajinasi 1 menit. Oke, kalau dikatakan Tuhan berimajinasi, ya, sebetulnya tidak tepat juga. Nah, karena apa? Itu kan menurut pandangan manusia, bukan menurut pandangan Tuhan. Sehingga manusia mereka-reka, ya kan? Nah, kenapa Tuhan tidak berimajinasi? Karena Tuhan sudah tahu yang sebelum terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi. Nah, bedanya kalau manusia, kenapa imajinasi? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia cuma mereka-reka, oh nanti akan ada kejadian gini-gini, dan akan ada robot, akan ada ini AI, jadi akan ada pengetahuan-pengetahuan baru. Itu kan hanya khayalan-khayalan. Khayalan itu bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Jadi bedakan antara manusia dengan Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Oke, saudara. Narasi yang sangat memukau dan memancarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya Bang Neplos monitor. Nampaknya beliau tidak monitor. Bang Gom. Selamat siang semuanya. Iya, silakan menanggapi narasi dari kedua narasumber 1 menit, silakan. Ya, manusia berimajinasi dalam kadar suatu konsep-konsep yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka berimajinasi dengan adanya konsep-konsep yang sudah diberikan Tuhan. Lalu apakah Tuhan itu berimajinasi untuk menciptakan alam raya? Seperti itu kan ya. Ya, dia bentuk perundungan atau kata abang tadi adanya ide-ide perundungan untuk menciptakan semua ini gitu. Awal mula seperti ingin menciptakan alam dunia seperti bumi. Awal mula bumi itu hanya diisi dengan keyakinan saya ya, dengan tumbuhan sejenis apa itu sawi gitulah, berbiji sawi. Namun itu tidak bermanfaat. Lalu Allah berimajinasi lagi hewan yang bernama ayam, sejenis unggas, agar bisa dimakan itu biji-bijiannya. Lalu Allah berimajinasi lagi, wah ini kurang seru karena tugasnya hanya makan tidur. Maka Allah berimajinasi, kalau begitu dia akan menciptakan yang bernama iblis ya, iblis tanpa akal ini ya. Itulah yang kalau ya oke dulu bang, waktunya habis. Runtutan penciptaan yang ada di alam dunia itu. Nanti lagi bang, waktunya habis dulu, nanti lagi. Ya gimana? Waktunya habis, jadi nanti lagi disampaikan narasinya. Saya membedakan bahwa saja orang berimajinasi dengan. Ya, monggo. Nanti lagi kan dikasih waktu lagi, jadi bisa disampaikan lagi bang. Jangan berhenti bang, ini moderatornya gas aja bang, gak usah berhenti bang, gas. Bang hampir monitor. Monitor Bang Soekardi. Iya, silakan bernarasi menanggapi kedua narasi dari narasumber bang. Silakan, waktu 1 bisa 2 menit terus, apa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyimak ya Bang Cinta menyampaikan. Mungkin saya agak terbalik ya cara berpikir ya. Karena satu tekankan di sini bahwa kecanggihan dari semua teknologi itu ada pada manusia maupun makhluk yang lain, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan. Itulah satu titik kecanggihan yang sangat luar biasa ya. Sampai saat ini manusia mencoba untuk mengikuti kecanggihan yang diciptakan oleh Tuhan,
tetapi dia mengimajinasi dalam imajinasinya untuk menyamakan seperti yang diciptakan. Jadi kalau saya berpikir bahwa sebenarnya kita sudah sangat canggih, tinggal bagaimana kita mencoba untuk mengikuti kecanggihan yang sudah diberikan kepada kita, diaplikasikan dalam bentuk yang berbeda. Begitu, host. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bang Hampir. Nanti kita berputar lagi. Selanjutnya saya akan kembali ke narasumber. Nah, ini baru tidak sependapat ini karena satunya berkata Tuhan berimajinasi, satunya tidak. Dan saya akan kembali ke Mbak Cinta untuk kembali menanggapi narasi dari panelis di bawah. Silakan, waktu 3 menit saya berikan. Ya, bentar, minum dulu. Habis makan tape gue. Ria. Gini-gini ya teman-teman ya. Ini wongkut kok ditaruh di atas, diturunin aja wongkut ini. Biar di bawah aja ini. Ya kan, Bang Wongkut tidak sependapat dengan Mbak Cinta, makanya saya naikkan Bang Wongkut. Oke? Ya, kita nih lagi Silakan. Jadi kita akui bahwa kita melihat dan Tuhan melihat. Kita akui bahwa kita mendengar dan Tuhan mendengar. Kita mengasihi dan Tuhan Maha Pengasih. Kita menyayangi dan Tuhan Maha Penyayang. Kenapa ketika kita berimajinasi, kita menolak bahwa Tuhan berimajinasi? Padahal ini banyak sekali ayat yang mendukung. Di antaranya An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawat, kemudian ditutup wa yadribullahul amsala linnas gitu. Kemudian ayat 32 surat Al-An'am, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya imajinasi Tuhan semata. Kemudian Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Telah datang kepada insan, yaitu kita, masa di mana kita belum bisa disebut sebagai apa-apa karena kita tidak nyata, kita masih imajinasi Tuhan. Nah, dalam narasi agama ya disebutkan, dia bilang mudah saja menciptakan semesta ini, kun fayakun, jadi maka jadilah. Apalagi sih yang semudah itu kalau bukan seperti berimajinasi. Lalu dia bilang dia tahu kok semuanya. Apa sih yang tidak kita ketahui dari imajinasi kita? Dia bilang dia lebih dekat daripada urat leher. Nah, itu kan seperti kamu dan imajinasimu, dekat juga kan? Dia bilang dia yang zahir dan dia juga yang batin. Apalagi yang seperti itu kalau bukan imajinasimu dan dirimu itu. Lalu apa susahnya berimajinasi? Ya, semua itu mudah saja. Dia bilang dia meliputi. Ya inilah kita, meliputi imajinasi kita. Jika dikatakan bahwa Tuhan berimajinasi lalu tidak tahu apa yang akan terjadi, justru dengan imajinasi dia maha mengetahui apa yang akan terjadi karena dia yang berimajinasi. Masalahnya imajinasi tidak bisa tembus keluar dari alam imajinasi ini untuk memandang dia secara sebenarnya. Makanya banyak sekali nanti narasi-narasi ma'rifat itu yang bakal runtuh gitu dengan pemahaman imajinasi Tuhan ini. Karena kalau narasi ma'rifat kan bertemu Tuhan, menuju Tuhan, kayak gitu-gitulah. Bersayap kita ini semua, terbang menuju Tuhan. Aduh, udahlah please deh. Atau bahkan Tuhan sendiri yang dianggap datang ke dunia ini berwujud manusia misalnya. Ini nonsens sekali gitu. Maka pasti semesta ini akan hancur karena nggak bisa menampung kebesarannya. Begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Cinta. Tapi pemahaman saya ma'rifat itu adalah ilmunya yang sampai kepada Allah, bukan dirinya. Selanjutnya Bang Wongkut mungkin ingin menanggapi dan mencermati serta mengidentifikasi narasi dari Mbak Cinta. Silakan Wongkut 3 menit sebelum Fir'aun menggali kubur. Silakan. Ya boleh-boleh saja kan. Yang namanya manusia mau berpikir apapun itu bebas ya. Tetapi kan mengenai pemikiran itu kan semua itu harus diuji. Nah, sementara kalau mengatakan imajinasi itu apa sih? Imajinasi itu angan-angan yang belum terjadi atau khayalan-khayalan yang belum terjadi, itu imajinasi ya. Sehingga dia berpikir ya. Jadi beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, makanya bahasanya maha tahu, maha pandai, ar-rasyid. Jadi kepandaiannya melebihi dari semua ciptaannya.
Tetapi yang namanya ciptaan itu juga bisa lebih daripada penciptanya. Contoh, ketika Mbak Cinta membuat robot, maka kepandaian robot lebih dari Mbak Cinta. Tetapi di situ ya juga ada kelemahan juga. Jadi kalau kepandaian Mbak Cinta secara menyeluruh, ya dia mengetahui semuanya, tetapi kepandaian robot itu tertentu dalam bidang tertentu. Makanya di sini juga sama, Allah Maha Pandai, tetapi Allah sendiri juga tidak bisa bersenggama, tidak bisa melahirkan anak, dan tidak bisa berhubungan suami istri. Nah, mengenai imajinasi, apakah Tuhan berimajinasi? Ini ya pemikiran yang salah. Ya kan? Ini bagi wong Kudus itu pemikiran yang salah. Karena imajinasi itu ya pikiran tadi, angan-angan. Tuhan tidak perlu berangan-angan, apapun yang diinginkan langsung jadi, tidak perlu berpikir. Sementara kalau manusia harus menyiapkan perangkatnya untuk mencapai keinginannya. Jadi Tuhan tidak perlu berpikir, begitu ada punya keinginan langsung jadi, langsung wujud. Jadi niat aja langsung ada, begitu niat langsung ada. Itu yang membedakan antara manusia dengan Tuhan. Makanya dalam diri Tuhan tidak ada imajinasi. Tuhan sudah mengetahui yang belum terjadi yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi Tuhan mengetahui tentang alam semesta diciptakan, juga alam semesta akan dihancurkan. Itu semua sudah diketahui oleh Tuhan. Kalau beliau mengetahui yang awal dan yang akhir, apa ada pengetahuan yang melebihi dari yang akhir? Kan nggak ada. Karena imajinasi itu belum nyampe kepada akhir dari semua peristiwa. Sementara Tuhan mengetahui, karena makanya dia punya sifat al-awalu wal akhiru. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Coach. Kita mungkin semakin mengerti apa arti dari imajinasi yang bernarasi tentang konsekuensi dan komunikasi. Selanjutnya Bang Peman, Abang Peman monitor. Ya. Mungkin ingin menanggapi narasi dari kedua narasumber. Silakan Pak, waktu 1 menit. Sebelum Fir'aun beli headset Bluetooth, silakan Pak. Ya. Ini apa? Baru masuk tadi. Mungkin imajinasi kali ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, memang benar apa yang dikatakan Wong Kudus itu kan, imajinasi itu kan angan-angan sebagai hakikat. Hakikat belum sampai, itu aja. Terima kasih banyak Pak. Dan selanjutnya Bapak Gom. Silakan untuk menanggapi Pak, 1 menit sebelum Fir'aun naik pesawat. Yang makanya itu bahwa imajinasi manusia itu adalah ilmu yang sudah dikonsepkan oleh Tuhan. Sedangkan kalau Tuhan itulah dia yang maha berilmu. Jadi kalau mau main kasar-kasaran gitu ya, kalau kata Abang kan tadi itu bahwa Tuhan itu tidak mungkin berimajinasi, karena imajinasi itu kan perenungan pemikiran, maka timbullah ide dan gagasan untuk menciptakan alam raya. Nah itu masa Tuhan seperti itu. Nah kalau manusianya berimajinasi tentang amalia, ubudiyah, pencapaian, itu hanyalah metode imajinasi manusia untuk mencapai ketakwaan. Tapi kalau imajinasi Tuhan, kita masuk kerana imajinasi Tuhan, itu masuk kerana tentang penciptaannya. Apakah Tuhan memerlukan pemikiran-pemikiran, ide-ide cemerlang untuk menciptakan alam raya ini? Itu kan kun fayakun, seperti itulah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Bang Hampir monitor Pak. Monitor Bang Ardi. Mungkin ingin menanggapi, saya akan memberikan Anda waktu 1 menit sebelum Abu Jahal dan Fir'aun rebutan iPhone. Silakan Pak. Terima kasih. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya berbeda pendapat ya. Ketika kita kembali menelaah tentang bagaimana penciptaan manusia itu sangat sempurna dan paripurna, boleh saya katakan bahwa sangat canggih ya.
ciptaan Tuhan ini sangat canggih, bukan saja manusia, tetapi coba manusia mencoba untuk menarasikan bagaimana ciptaan itu dibuat, sehingga manusia berpikir bahwa ini satu teknologi yang canggih ya. Padahal kecanggihan itu ada pada kita sih sebenarnya. Kalau saya menurut, jadi kalaulah Tuhan berimajinasi, kalau saya tidak sependapat ya, mungkin pendapat saya bahwa wal awalul wa akhir, yaitu satu konsep yang telah dibuat bagaimana seorang makhluk itu hidup dan bagaimana makhluk itu menemui kematian, sudah ada punya konsep rancangan oleh Tuhan begitu. Oke, terima kasih. Nah, Bang Sunyi pun telah terjun ke rawa-rawa, padahal dia sudah membela Mbak Cinta. Namun apa yang terjadi mungkin terjadi dan sudah terjadi. Kembali saya sebelum ke sesi pertanyaan, saya akan kembali meminta untuk menarasikan, mengkonklusikan, untuk mencerahkan dalam ketaatan dan tanpa harus meruntuhkan nilai-nilai keimanan. Silakan Mbak Cinta, waktu saya akan berikan 3 menit sebelum Abu Jahal jualan nasi uduk. Silakan Mbak. Iya, apa yang mau ditanggapi ya? Kenyataannya bahwa kita semua sedang berimajinasi tentang Tuhan. Jika kita semua berimajinasi, lalu kita rapat lah, kita ngadain seminar, konferensi, kita kumpulin semua imajinasi kita tentang Tuhan, kita pasti bertengkar, ya? Kita pasti bertengkar di situ, nggak ada kemufakatan. Maka bagaimana jika ini akhir tahun? Itu cuma nawarin aja sih, supaya kita bersatu aja nih. Ini tahun 2025 bulan terakhir, tahun depan kita punya konsep yang baru nih, pemahaman yang baru. Kita biarkan Tuhan saja yang berimajinasi tentang kita. Nah, kita di sini tuh ngurus yang enak-enak aja, makan, ngasih makan gitu loh. Ma'uridu minhum min rizqin, gitu loh. Kenapa? Kemampuan imajinasi manusia, dia akan selalu menciptakan. Ya, Dari mana ketawa-ketawa terus ini? Bentar lu Mbak Cinta. Apakah imajinasi itu sama dengan ilmu? Imajinasi itu akan melahirkan ilmu. Gitu. Kalau halusinasi akan melahirkan pengetahuan. Jadi lebih tinggi ilmu daripada pengetahuan. Makanya banyak ilmuwan itu berimajinasi dulu tuh sebelum melahirkan ilmu. Ini kan kemampuan imajinasi manusia. Manusia ini punya kemampuan di dalam imajinasinya itu untuk menciptakan Dari mana suara-suaranya ini? Nggak tahu. Suara kentut hostnya kayaknya. Ya, jadi manusia punya kemampuan di dalam imajinasinya untuk menciptakan nih di dalam imajinasi. Dia ciptakan apa yang tidak dia temukan nih di ya? Maka siapa saja yang ingin mengenal Tuhan tanpa landasan Al-Quran, sudah pasti dia akan mengada-ngada. Dia pasti akan mengada-ngada tuh tentang wujud Tuhan. Karena nggak ada yang, faktanya nggak ada yang bisa bertemu dengan Tuhan. Gitu. Dan memang di Al-Quran pun tidak ada kata wujud untuk Allah. Jadi ini harusnya jadi pegangan kita sebagai umat muslim. Aku pengen sekali sih kita merevisi sifat 20 itu. Satu, wujud. Yang kedua, kidamnya itu juga harus direvisi. Karena kidam ini tidak ada di Al-Quran, tidak juga di hadis, narasi hadis. Gitu. Quran mengatakan huwal awal. Mana sih yang lebih baik, awal apa kidam gitu? Tega banget. Jadi balik lagi aja lah kepada Quran. Oke, terima kasih. Nggak, dari mana nih suara-suaranya ini? Bisa saya tambah langsung ya? Sabar dulu Pak, nanti saya ke bawah ngkut dulu baru ke bawah lagi Pak. Sabar dulu. Nggak, dari mana kata-ketawanya itu? Ya, selanjutnya mungkin dari Bang Mungkut sebelum saya beralih ke sesi tanya jawab untuk menanggapi narasi-narasi yang berkomunikasi. Silakan 3 menit sebelum Fir'aun minum air putih. Silakan. Nah, inilah imajinasi Mbak Cinta yang belum sampai kepada Tuhan.
akhirnya berasumsi sendiri, ya kan? Yang mana asumsi tersebut ya tidak bisa mematahkan kaidah-kaidah yang ada. Ya, apapun yang ada, ya ada ya. Mbak Cinta pasti percaya Allah itu ada. Ini kan cuma istilah aja antara ada dan wujud. Ya kan? Sesuatu yang ada itu pasti ada wujudnya, baik itu terlihat maupun tidak terlihat, materi atau imateri. Ya. Apalagi sesuatu yang punya nama, yang ada namanya, ada dan bernama, itu pasti ada wujudnya. Coba kasih contoh, ya, yang ada namanya tetapi tidak ada wujudnya, pasti nggak ada. Dan contoh itu tidak akan ditemukan, karena setiap yang bernama pasti ada wujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, jadi pikiran kita tentang Tuhan itu jangan ya boleh, maksudnya berimajinasi tentang Tuhan itu boleh ya, tetapi hal itu akan sama dengan apa yang maksud Tuhan jika frekuensinya sama, nyambung ya, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tentang ketuhanan itu sendiri ya. Kalau Tuhan itu harus mikir dulu ya, buat apa dia punya kun fayakun ya, kan beda dengan kita. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang jadi, maka harus ada proses, harus ada imajinasi, harus ada pikiran dulu ya. Sementara itu dulu aja ya, monggo dilanjut yang lain. Ya, terima kasih Pak Wongkut. Imajinasi melahirkan ilmu, itu melahirkannya sesar kan normal ya. Selanjutnya kita akan tahu ya, tolong juga Mbak Cinta jangan menyenggol-nyenggol lah masalah revisi sifat 20 begitu, karena itu sudah lama. Nanti ada pihak-pihak yang tidak menerima. Dan selanjutnya Bang Hampir, apakah ingin bertanya Pak? Tapi izin, sabar dulu saudara. Tapi boleh aja disenggol, boleh aja, cuman nanti malah akan menarik, terjadi diskusi yang menarik kalau ada yang nyenggol. Jadi dibebaskan aja, nyenggol apapun biasa boleh, asal semua dalam koridor keilmuan, itu aja. Oh iya, kan takutnya ya mungkin Bang Wali datang. Assalamualaikum Wali Hamdan. Waalaikumsalam. Bentar Pak Hampir. Iya, mungkin Bang Hamdan Saya sudah nanya mengerti, sedikit boleh moderator, 30 detik aja ya. Tadi nggak apa-apa Cinta mau merevisi sifat 20 atau apa, nggak masalah. Itu kan bukan Al-Quran, itu kan tafsiran Al-Quran ya. Silakan saja ya. Tapi saya pengen tahu nih, kata wujud itu Cinta maknai sebagai apa? Apa sebenarnya yang Cinta tahu tentang makna wujud dalam konteks di sifat 20 tadi? Apakah seperti orang Indonesia pahami atau berdasarkan apa pemahaman etimologi? Itu aja yang pengen saya tahu. Cinta kan bagus bahasa Arabnya nih. Ya Cinta silakan. Iya. Ya mungkin sebelum ke Bang Hampir, saya terlebih dahulu ke Mbak Cinta untuk menjawab pertanyaan dari Pak MM. Silakan waktu 3 menit. Sebelum Fir'aun beli koreksi. Silakan Mbak. 1 menit, jangan banyak-banyak. Jadi berasal dari, nanti dikoreksi lagi lah sama Hamdan ya. Karena yang tadi juga tentang Nabi Muhammad itu saya sudah koreksi di DM sama Hamdan. Manjada wajada, siapa yang mencari dia akan mendapatkan. Jadi artinya wujud itu adalah bisa dijangkau, bisa didapatkan. Entah itu caranya dengan indrawi sensori kita atau dengan rasionalitas kita. Apapun yang kita imajinasikan tentang Tuhan, pastilah bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan terjangkau bahkan oleh imajinasi kita sekalipun. Maka makna wujud itu tidak layak disematkan kepada Tuhan. Jika Tuhan itu wujud, maka pastilah dia akan dihinakan sama manusia, gitu. Dia akan dianggap seperti bapak di dalam dibungkus di kaleng kongguan itu kan. Gitu. Jadi dilecehkan gitu loh. Udahlah, kita nggak usah mengada-ngada tentang Tuhan. Kembali lagi kepada Al-Qur'an ya. Kembali kepada Al-Maidah 48 itu firman-Nya, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat di situ. Kembali kepada Al-Qur'an tadi, Al-Haq. Oke, mungkin dari Pak MM ingin menanggapi. Iya, silakan Pak.
wujud itu bukan asli bahasa Indonesia, itu bahasa serapan yang berasal dari bahasa Arab. Ya, asalnya wajada. Ya, nanti Ustadz Hanum bisa terangin ya. Itu dari kata dasarnya itu wujudun, yang artinya ada, eksistens gitu. Ya, substansi maupun baik substansi maupun entitas ada gitu. Ya, sesuatu yang ada. Mau berwujud, mau tidak, mau materi, mau imateri, mau apapun, pokoknya ada. Itu makna dasar wujud dalam kaidah Asmaul Husna. Tapi begitu diserap dalam bahasa Indonesia, dipersempit maknanya menjadi wujud adalah bentuk. Nah, inilah orang sering kepleset ini memaknai kata wujud ini. Ya, jadi wujud dalam kaidah aslinya ya secara lugatan ya, itu adalah sesuatu yang ada. Ya, baik dia berupa materi maupun imateri, baik dia terlihat maupun tidak terlihat, baik dia diketahui maupun tidak diketahui, ada ya ada. Nah, itulah makna wujud ya dalam konteks Asmaul Husna. Jadi kalau wujud kemudian dihilangkan, itu berarti ya Allah tidak ada. Akhirnya kan seperti itu. Nah, itu kira-kira pemahaman makna wujud itu. Ya. Oke, silakan dilanjut yang lain, atau mungkin Hamdan atau apa. Nanti boleh tiktokan apa dengan yang lain. Saya balik parkun ya, moderator, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Prof MM, dan selanjutnya saya akan beralih ke Pak Hampir. Monitor Pak. Saya akan memberi waktu Anda ini saya turun untuk bertanya karena kepada ya, Abu Jahal bawa kursi, matahari sudah mau masuk kamar di sini. Jadi Bang Cinta tadi itu ya, saya tanggapi ya. Jadi kita manusia itu canggih loh, sangat canggih dan teknologi yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini manusia belum bisa membuat manusia secara apa, kalau tadi nanti dikatakan secara kloni, silahkan saja, tidak jadi persoalan. Tetapi secara manusiawi dengan manusiawi, itu yang belum pernah ya, atau robot dengan robot, itu tidak ada. Itu maksud saya. Jadi kecanggihan manusia ini coba diaktualisasi dengan cara berpikir dan lain-lain, tidak akan sampai serupa seperti itu, Bang Cinta. Mbak Cinta. Oh ya, mungkin ya, terima kasih Pak Hampir, dan selanjutnya saya akan beralih ke Pak Cinta untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Hampir. Mbak Cinta, monitor. Tadi aku gak begitu menyimak, apa sih pertanyaannya? Ya, intinya nggak setuju lah dengan pemahaman imajinasi Tuhan ini ya, intinya begitu ya. Jadi teman-teman, aku sangat memaklumi sekali bagi yang mungkin masih kesulitan untuk menerima ini gitu. Oke, nggak masalah, silakan difikirkan, direnungkan, karena yang namanya memahami kan nggak cukup sehari semalam, perlu waktu. Sebagaimana kita semua dulu berbeda enggak apa-apa, Bang Cinta. Ya, nggak masalah. Sebagaimana dulu kita memahami sifat 20 kan nggak langsung nerima tuh, proses belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun di sekolah, baru kita terima itu kan. Tentu itu dengan proses juga kalau kita menerima pemahaman baru. Tetapi jangan kita close minded juga dengan pendapat yang baru gitu kan, langsung antipati gitu. Sementara aku datang dalam sehari lalu aku berharap kalian langsung terima, yang ya jelas itu nggak mungkin juga. Aku juga introspeksi diri, hampir. Ya, apa yang sebelumnya saya izin turun ya, Bang Sukardi. Closing saya tadi tertarik ya ketika Bang Cinta, Mbak Cinta sampaikan siapa yang sudah sampai kepada Tuhan ya. Jadi mungkin ini cara memahami saya bahwa tidak perlu kita secara jasadia atau secara nampak lahir kita bertemu dengan Tuhan, tetapi eksistensi Tuhan itu secara kalam atau lisan. Karena kita tahu tentang eksistensi Tuhan secara lisan, begitu pula ciptaannya ketika dia berlisan maka akan sampai kepada Tuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.